Bebaskan Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Surabaya. 3 orang hakim dan 1 orang pengacara ditangkap oleh tim penyidik muda Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Demikian hal ini dikemukakan oleh Kabag Penerangan Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam keterangan pers itu, Kabag Penum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada pers menerangkan bahwa benar penyidik muda Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini telah menangkap 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing dan Hakim M dan juga seorang pengacara yang bernama LM ditangkap di Jakarta. Menurut Kabag Penum Kejaksaan Agung, ketiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara ini ditangkap karena patut diduga mereka menerima sejumlah uang atau menerima gratifikasi dalam perkara pembunuhan yang disangkakan terhadap tersangka tunggal Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Kabag Penum selanjutnya menguraikan bahwa mereka yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik muda Kejaksaan Agung telah memiliki bukti telah melakukan penggeledahan di beberapa apartemen milik Hakim dan M juga apartemen milik pengacara LM di mana penyidik telah menemukan sejumlah uang miliaran rupiah, sejumlah dokumen serta catatan pembagian uang kepada para hakim dalam perkara pidana Ronald Tanur. Kasus pembunuhan dengan tersangka tunggal Ronald Tanur sendiri pada beberapa bulan yang lalu cukup menghebohkan publik Indonesia. Apa tidak dari Komisi 3 DPR RI dengan tegas mengatakan bahwa tindakan para hakim yang kini telah ditangkap dan sudah dijadikan tersangka membebaskan tersangka tunggal Ronald Tanur syarat dengan muatan gratifikasi, sehingga dengan tegas Komisi 3 meminta Komisi Yudisial memeriksa semua hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan ini. Wajar saja jika Komisi 3 DPR RI menyampaikan pendapatnya sekeras itu. Hal ini karena publik sudah mengetahui peristiwa pembunuhan yang dilakukan Ronald Tanur terhadap pacarnya itu begitu sadis dan telah terpublikasi luas karena adanya data CCTV yang merekam begitu jelas peristiwa itu. Data hasil rekaman CCTV itu merupakan bukti saintifik yang sangat kuat dan tak terbantahkan dengan dalil apapun sehingga jika tiba-tiba hakim brengsek ini mendalilkan korban tewas karena minum alkohol adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi sangat jelas dalam CCTV terlihat bagaimana terdakwa menghajar korban bahkan sempat juga terdakwa menggilas korban dengan kendaraan mobilnya. Inilah satu fakta bahwa sistem peradilan kita sekarang ini telah dikuasai oleh hakim-hakim bajingan, hakim mafia. Mereka sanggup menjungkir balikan perkara yang benar bisa jadi bersalah dan yang bersalah bisa jadi benar. Semua bisa terjadi asal kesepakatan berapa nilai yang harus dibayar disepakati. Pertanyaannya masih adakah hakim-hakim yang dapat menegakkan keadilan setegak-tegaknya di negeri ini? Masih dapatkah rakyat kecil mendapatkan keadilan tanpa perundingan dan negosiasi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu menjadi mimpi bagi rakyat kecil yang sedang mencari keadilan.